Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Afid Latifah dari kelas KPI 4A dengan nomor NIM 12040200005. Perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah media tablik yang akan membahas tentang dinamika media massa terhadap pergeseran nilai-nilai Islam di kalangan remaja Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan media massa cukup pesat sehingga memerlukan perhatian yang cukup besar bagi masyarakat maupun organisasi. Media massa merupakan sarana penghubung yang dapat membantu melakukan penyebaran informasi. Media massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media online. Oleh karena itu, seluruh dunia kini sedang memasuki abad informasi dan masyarakat manusia dalam proses menjadi masyarakat informasi. Kemajuan dari media massa kini selain membawa nilai-nilai positif, juga membawa nilai-nilai negatif. Tidak dapat dipungkiri, banyak nilai negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Kemajuan teknologi massa misalnya telah menimbulkan interaksi nilai dan budaya yang sangat tinggi antar berbagai bangsa dan negara di dunia. Melalui media, orang, bangsa, dan negara bisa saling melihat dan berinteraksi dalam banyak hal, sehingga akan terjadi saling pengaruh mempengaruhi. Dengan demikian, dalam hingar-bingar kemajuan teknologi media massa dan peranannya dalam mempengaruhi masyarakat patut mendapat perhatian dan dikaji secara berkesinambungan, terlebih lagi akan mendapatkan penyelewengan nilai-nilai dalam perubahan sosial di masyarakat, baik itu secara sosial, budaya, dan bahkan agama. Selanjutnya, pertumbuhan globalisasi ini ditandai dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi, dan informasi yang sedemikian cepat. Kemajuan di bidang ini membuat segala peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui saat itu juga. Sementara jarak tempuh yang sederhana sedemikian jauh dapat dijangkau dalam waktu yang singkat, sehingga dunia ini menjadi seperti sebuah kampung yang kecil, sehingga segala sesuatu yang terjadi bisa diketahui dan tempat tertentu bisa dicapai dalam waktu yang amat singkat. Pergeseran nilai-nilai Islam dalam remaja terjadi seiring pengaruh dari globalisasi dan pengaruh budaya lain nampak pada aktivitas mereka di bulan Ramadan. Untuk ibadah puasa seharusnya diisi dengan kegiatan positif, terutama remaja. Akan tetapi, menurut pengamatan penulis, bulan puasa bagi sebagian remaja disalahartikan, sehingga banyak perilaku menyimpang. Setidaknya ada 2 fenomena yang nampak pada bulan Ramadan, yaitu fenomena pertama, mereka keluar rumah untuk berbuka puasa bersama dengan berkendaraan motor berboncengan dengan bukan yang mahram. Sekilas, memang tak ada yang salah dengan kegiatan ini, tapi jika diperhatikan lebih seksama lagi, terlihat aktivitas ini sering digunakan para remaja untuk berduaan dengan lawan jenisnya. Fenomena yang kedua, yaitu aktivitas remaja yang lebih memilih nongkrong dan berkumpul dengan teman-temannya dibandingkan melaksanakan sholat tarawih ataupun tadarus. Fenomena ini menunjukkan bahwa cara remaja beragama seperti kehilangan makna. Hal ini menunjukkan kebenaran adagium, religion without faith, dan spirituality without God. Secara lahiriah, manusia mempunyai agama, tetapi keberadaan agama dalam dirinya menjadi hampa tanpa makna.
Manusia lebih sering berkomunikasi dengan mesin dan alat-alat elektronik, sehingga jauh dari relasi dengan sesama manusia. Konsekuensinya, manusia akan kehilangan fitrah kemanusiaannya, dan pada gilirannya manusia akan menjadi seperti robot yang hilang kepekaan terhadap lingkungan sosialnya. Dengan demikian, keadaan seperti ini membangun kembali peradaban Islam di tengah-tengah masyarakat dunia yang sering disebut era penuh kecemasan dan ketidakpastian ini tidaklah mudah. Degradasi moral dan akhlak misalnya justru terjadi di kalangan orang-orang terdidik dan pemimpin bangsa. Perasaan malu atau al-haya, yang merupakan kunci iman nyaris putus dari jiwa manusia. Melakukan penyimpangan moral dan kekuasaan dianggap hal yang lumrah. Hukum diciptakan untuk dilanggar dan ilmu tidak mengecoh teman dan orang-orang terdekat. Yang kedua yaitu konsep nilai. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak. Ia ideal, bukan berarti konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar dan salah yang menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Nilai merupakan sesuatu yang dihargai dan dijunjung tinggi oleh masyarakat yang akan menjadi ukuran, patokan, dan panutan bagi seluruh masyarakat. Louis Oakatov, nilai diartikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi tidak dapat mengalami dan memahami secara langsung kualitas yang terdapat objek itu. Yang kedua, yaitu nilai sebagai objek dari suatu kepentingan, yakni suatu objek yang berada dalam kenyataan maupun pikiran dapat memperoleh nilai jika suatu ketika berhubungan dengan subjek-subjek yang memiliki kepentingan. Yang ketiga, yaitu sesuai pendapat DY, nilai adalah sebagai hasil dari pemberian nilai. Nilai itu diciptakan oleh situasi kehidupan. Yang keempat yaitu nilai sebagai esensi. Nilai adalah hasil ciptaan yang tahu. Nilai sudah ada sejak semula, terdapat dalam setiap kenyataan namun tidak bereksistensi. Nilai itu bersifat objektif dan tetap. Selanjutnya ada struktur hierarki nilai. Nilai menurut Scalar memiliki hierarki yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan. Yaitu yang pertama nilai kenikmatan. Pada tingkatan ini terdapat sederetan nilai yang menyenangkan atau sebaliknya. Yang kemudian orang merasa bahagia atau menderita. Yang kedua yaitu nilai kehidupan. Pada tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraan umum, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu nilai kejiwaan. Pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai semacam ini adalah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai melalui filsafat. Yang keempat yaitu nilai kerohanian. Pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci maupun tidak suci. Nilai-nilai ini terutama lahir dari nilai ketuhanan, nilai tertinggi. Hierarki nilai tersebut ditetapkan Scalar dengan menggunakan 4 kriteria, yaitu semakin tahan lama, semakin tinggi tingkatannya. Semakin dapat dibagikan tanpa mengurangi maknanya. Semakin tinggi nilainya, semakin tidak tergantung pada nilai-nilai lainnya. Semakin tinggi esensinya, semakin membahagiakan. Semakin tinggi fungsinya juga. Selanjutnya, yaitu proses terjadinya perubahan sosial dan pergeseran nilai-nilai Islam.
Pada dasarnya masyarakat akan mengalami suatu perubahan apabila dilakukan pengamatan terhadap suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Dalam perubahan sosial, waktu adalah sebagai aspek perubahan sosial, karena waktu tidak hanya merupakan dimensi universal tetapi menjadi faktor inti dan menentukan. Dengan demikian, perubahan waktu adalah salah satu faktor penentu dalam proses terjadinya perubahan sosial. Seiring berjalannya waktu ke waktu, semua tentu akan mengalami suatu perubahan. Pergeseran nilai di dalam masyarakat merupakan suatu perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat dewasa ini. Dengan demikian, setiap kehidupan akan senantiasa mengalami perubahan. Dan pada konteks manusia, artinya manusia dengan terpaksa akan mengalami perubahan baik sebagai individu maupun masyarakat. Dan dalam perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan perubahan sebagai pergeseran nilai, kebiasaan atau budaya yang ada di masyarakat sehingga masyarakat tersebut akan mengalami pergeseran nilai dari faktor perubahan sosial itu sendiri. Dalam pergeseran nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan biasanya disebut dengan dinamika sosial atau perubahan sosial. Secara umum, dinamika sosial atau perubahan sosial merupakan suatu proses yang progresif bagi masyarakat yang mencakup suatu tatanan kehidupan manusia. Sehingga masyarakat cenderung pada perubahan sosial dari pergeseran nilai yang tidak dipungkiri lagi dari perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan adanya perubahan sosial. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Eee, dari kesimpulan materi di atas, yaitu media massa merupakan entitas yang strategis sebagai tempat untuk menyampaikan informasi. Sebagai sebuah lembaga yang disangsikan kenetralannya, media mempunyai banyak perselingkuhan dengan banyak hal yang dapat memberikan berita bagus dan bernilai jual bagi media. Oleh karena itu, dinamika media massa di Indonesia sangat mempengaruhi terhadap pergeseran nilai-nilai Islam yang ada, baik itu secara sosial maupun budaya. Adapun, dari perubahan atau pergeseran nilai-nilai Islam yang ada pada kalangan remaja di Indonesia terjadi akibat modernisasi yang telah mewabah secara global. Perubahan setiap daerah adalah, merupakan perubahan yang wajar mengingat zaman telah berubah secara drastis. Dalam hal ini, masyarakat dewasa ini berkecimpung di dunia modern yang disebabkan kemunculan teknologi yang serba ada. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasanya bagaimana pengaruh yang terjadi pada nilai-nilai Islam di kalangan remaja Indonesia sering mengalami di era modernisasi ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada pertanyaan boleh langsung saja di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.